Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wah, komplit sekali ya jalan-jalannya. Oh iya, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Yuk, bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin kan tentang ini hari ini. Oh iya, Ibu lupa. Hari ini siapa yang tidak berangkat ini? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua. Oh iya, hadir semua ya. Ya, Bu. Oh iya. Kemarin Ibu menjelaskan tentang sejarah dakwah Islam. Nah, sekarang Ibu menjelaskan tentang strategi dakwah Islam. Tahu nggak strategi dakwah Islam dalam Indonesia itu gimana? Apa aja strategi dakwah Islam? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Strategi yang pertama itu strategi dakwah Islam di Indonesia itu masyarakat Asia Tenggara telah mempunyai peradaban yang tinggi sebelum kedatangan Islam. Nah, karena di kawasan Asia Tenggara itu terdiri dari negara-negara yang memiliki kesamaan budaya negaranya. Nah, negara-negara itu juga memiliki kontak dengan peradaban bangsa India dan Cina. Tidak hanya aspek peradaban tetapi juga adat istiadat. Itu diperhatikan di halamannya ya, Bu. sambil disimak juga dalam bidang sastra. Nah, strateginya itu juga memiliki ada 6 anak-anak strategi dakwah Islam. Jadi penyebaran agama Islam itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, perdagangan. Strategi penyebaran agama Islam melalui perdagangan itu merupakan awal proses Islami di Indonesia. Nah, di mana pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi itu Indonesia kedatangan para sufi, yaitu seorang sufi. Tahu nggak seorang sufi itu apa? Orang yang sudah dekat kepada Allah. Iya, orang yang hijrah ya. Orang yang hijrah lalu beliau mengamalkan suatu amalan yang baik, itu bisa disebut seorang sufi. Di mana seorang sufi itu memiliki strategi dakwah Islamnya perdagangan. Lalu yang kedua adalah perkawinan. Nah, perkawinan ini kalian pernah dengar nggak ustadz menikahi masyarakat atau pribumi biasa? Itu kan sering ya di kalangan kita masing-masing kan? Ya, Bu. Nah, karena apa? Seorang ustadz itu selalu memiliki tujuan seperti aku nikahi dia karena aku pengen merubah dene. Kan itu bisa ya? Ya, Bu. Ya, Bu ya. Mbak Leli mau nikah ya? Ya, Bu. Masih jauh, Bu. Nunggu undangan, Bu. Calonnya ustadz mungkin ya? Masih calon ustaz, Bu. Nah, itu bisa jadi strategi dari si para ulama ataupun kiai, karena mereka kalau orang kan hitam kalau ketemu sama hitam itu kan nggak bakal jadi suatu, kita nggak tahu perbedaannya ya. Jadi dia akan melakukan aku meh luru wong sing beda be aku ki isorti perbedaan iki dan bisa menyamakan lah. Itu strateginya itu seperti itu. Lalu yang ketiga itu politik. Nah, di dalam politik proses Islam itu melalui bertahap atau berkesinambungan. Semua itu selalu berkesinambungan ketika politik ataupun bahasan yang lain itu selalu mengarah ke agama. Kayak misal itu di kayak apa ya? Orang kan juga pembahasan dalam politik juga mereka punya acuan ataupun punya pegangan bahwa dia apa sih sing meta perdebatkan, tetapi ada maslahatnya apa? Ada manfaatnya. Iya, ada manfaatnya. Itu seperti itu. Yang keempat adalah pendidikan. Nah, penyebaran agama Islam itu juga melalui pendidikan. Contohnya itu kan pendidikan di SMP negeri ataupun SMA, itu kan juga ada suatu unsur dakwah atau strategi penyebaran agama Islam melalui
pendidikan agama Islam melalui TPQ ataupun tadarus ataupun pondok pesantren, itu kan juga suatu pendidikan di mana karakternya itu adalah menyebarkan untuk agama Islam. Lalu yang kelima, kesenian. Nah, kesenian Islami juga memiliki kesenian. Unsur dalam kesenian itu apa sih? Coba kesenian di Indonesia itu apa aja? Coba Mas Sultan. Ponorogo. Iya, itu. Terus apa lagi? Lumping. Wayang, gamelan, itu Jalan kan goyang. tari itu ya. Itu juga memiliki unsur. Oh iya, ada budayanya Bu. Iya, unsur budaya dan ada strategi. Wayang itu kan juga unsur strategi dakwahnya, kan dia menceritakan bahwa sosok kayak apa namanya, wayang kulit itu kan juga menceritakan bahwa kisahnya itu seperti ini, seperti kisah dari Wali Songo, dari Sunan Ampel. Itu kan beliau menggunakan strategi dakwahnya itu menggunakan wayang kulit itu juga strategi dari penyebaran agama Islam. Lalu yang tasawuf. Nah, para sufi itu juga ajaran dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Seorang sufi bisa dikenal hidup dalam kesederhanaan mereka melalui menghayati kehidupan masyarakat. Jadi seorang sufi itu selalu merendah. Dia tidak akan menunjukkan bahwa dia itu bisa, tetapi dia akan merakyat kepada orang-orang pribumi agar dakwahnya itu tersampaikan dan bisa diterima di masyarakat. Mungkin materi yang Ibu sampaikan seperti itu. Nah, ini Ibu ada games namanya rolling paper, di mana games ini di dalamnya ada pertanyaan, nanti kalian didiskusikan masing-masing, nanti dijawab ya kalau bisa. Nah, kalau kalian bisa menjawabnya, nanti Ibu kasih poin di penilaian rapot kalian atau penilaian akhir dari semester dari Ibu, gitu ya. Ini, oh iya, sebelum ini kan bentar ya, ini sebelum ini kita nyanyiin dulu aja, main nanti kan, soalnya kan ini pertanyaan acak ya. Masa Ibu kasih kan nggak tahu gitu ya bobot-bobot dari pertanyaan ini. Kita nyanyiin lagu kebangsaan ya. Saya kira yang tidak dulu. Ini nanti stop itu pertanyaan kalian, oke? Indonesia Raya bisa enggak? Yo. Indonesia. Ini kayak gini, nanti kayak gini ya. Ya. Indonesia merdeka, merdeka. Tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia ya. Stop. Itu. Coba Mbak Leli, pertanyaannya apa? Contoh para ulama contoh Itu dibacakan, nanti kalian didiskusikan ya sama kelompoknya. contoh para ulama yang melakukan pernikahan dengan masyarakat pribumi. Iya. Apa coba? Bisa dijawab? Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Iya, benar. Tadi berarti Mbak Leli ya. Mbak Leli dapat 10 poin. Coba Mbak Lufi. Pada abad keberapa bangsa Indonesia kedatangan para pedagang di Indonesia? Siapa? Ada. Maaf nih. Ibu udah konsen ini, makan siang belum makan siang ini. Pada abad ke-7 Masehi sampai 16. Iya, benar. Benar sekali, itu pada abad ke-6 sampai 17 Indonesia kedatangan para sufi untuk menyebarkan agama Islam. Elva. Iya, Mbak Elva ya. Dapat 10 poin. Wih. Kalian kenapa dapat 10 poin, kok nggak suka itu ya? Wih. Namanya bintang Bu. Oh, bintang. Iya Bu. Bintang kasih jalan aja gimana? Iya Bu. Sultan coba. Oh baik Bu. Contoh daerah yang banyak kesenian wayang dan gamelan di Wali Songo. Ya, daerah mana aja? Solo, Cirebon, sama Jogja. Iya. Kalau daerah Pekalongan itu daerah yang menghasilkan kesenian apa? Kesenian batik.
Nah, itu berarti itu juga unsur dari penyebaran agama Islam. Ya. Itu juga bisa itu. Tadi Sultan ya. Ya Bu, bintang Bu. Oh bintang, oke, Ya, Bu. kasih bintang nih. Ya. Oh mungkin waktunya sudah hampir habis pergantian mata pelajaran ya? Ya Bu. Ya Bu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Oh iya, jangan lupa belajar ya. Ya Bu. Hari ini Ibu kasih kebebasan, tidak ada Tugas. penugasan. Cuma kalian baca ulang tadi materi yang telah Ibu sampaikan ya. Ya Ya. Bu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.